mempresentasikan tentang teori belajar kognitif. Jadi, apa itu teori belajar kognitif? Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya dengan membangun ilmu pengetahuan dalam diri melalui proses interaksi yang berkelanjutan dengan lingkungan. Pengetahuan disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Aspek kognitifnya yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan berikut ada beberapa tokoh teori kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah proses genetik, yang artinya proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan usianya. Seseorang tidak akan dapat belajar jika sesuatu yang dipelajari berada di luar kognitifnya. Menurut Piaget, ada 3 tahap, yaitu 1. Asimilasi atau menambah informasi baru. Yang kedua ada akomodasi atau mengubah struktur lama. Dan yang terakhir ada ekuilibrasi, yaitu keseimbangan antara keduanya. Menurut Piaget, tahap-tahap perkembangan kognitif yaitu 1. Sensori motorik, 2. Praoperasional, 3. Operasional konkret, dan 4. Operasional formal. Selanjutnya ada Jerome Bruner. Jerome Bruner berpendapat dengan teori free discovery learning. Belajar akan menjadi efektif jika seseorang menemukan sendiri pengetahuan melalui pengalaman. Bruner menyatakan, untuk menjawab keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Bruner di sini tahap perkembangannya yaitu pertama enaktif atau melalui tindakan, yang kedua ikonik melalui gambar atau visual, yang ketiga simbolik melalui bahasa atau logika. Intinya yaitu belajar aktif dan eksploratif, guru sebagai fasilitator, pengetahuan dibangun sendiri. Yang ketiga ada David Ausubel. Ia berpendapat ada 2 dimensi. Dimensi pertama yaitu cara informasi disajikan pada peserta didik melalui penerapan atau penemuan. Dan yang kedua, dimensi kedua yaitu cara bagaimana peserta didik dapat mengkaitkan informasi pada struktur yang telah ada. Yang keempat ada Robert. Robert berpendapat dengan teori belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe belajar. Teori ini berpangkat pada pemrosesan informasi dengan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internalnya adalah keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi di dalam individu. Kondisi eksternalnya adalah rangsangan dari luar yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran yang meliputi berbagai hasil seperti perhatian, motivasi, dan ingatan dari kemampuan yang telah dipelajari sebelumnya yang relevan dengan peristiwa yang dipelajari saat itu. Berikutnya adalah hukum dalam teori kognitif. Yang pertama, jika kekurangan stimulasi, perkembangan terhambat. Yang kedua, stimulasi dini akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Banyak stimulasi, pengetahuan luas akan didapatkan. Variasi rangsangan otak akan lebih kompleks. Frekuensi tinggi, koneksi otak kuat, dan nanti koneksi kuat, meningkatkan kecerdasan. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu banyak digunakan dalam kurikulum, mendorong kemandirian belajar, mengembangkan berpikir kritis dan kreativitas, memperkuat daya ingat, dan yang terakhir, penilaian lebih terstruktur. Kekurangannya, melalui terlalu menekan aspek mental, kadang menganggap kemampuan siswa sama, kurang efektif, tanpa metode lain, sulit diterapkan pada praktik, misalnya dalam SMK
Dan yang terakhir, tidak selalu cocok untuk semua usia. Kesimpulannya, teori belajar kognitif memberikan dasar kuat bagi pendidikan modern dengan menekankan proses berpikir, pemahaman, dan konstruksi pengetahuan. Namun, penerapannya perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain agar lebih sesuai dengan kebutuhan, usia, dan konteks belajar. Sekian, terima kasih.